بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال المصنف: اعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. هذه من عبارات الإمام البربهاري رحمه الله، يتضمن بعض المسائل الكبار. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang kita bacakan ini mengandung beberapa masail. Kata beliau yang pertama, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya al-kalamu fir rabbi muhdath. Sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan al-kalam di sini adalah makna yang kemarin kita jelaskan. Apa makna ilmu kalam? Abu Darda. Nah, ahsant. Sebuah ilmu yang digunakan untuk menetapkan adanya pencipta, yakni ketuhanan, serta kenabian, nubuat, dan hari kebangkitan al-ma'ad dengan dalil aqli. Kenapa ini tercela dan bid'ah sebagaimana dikatakan al-Imam Al-Barbahari? Karena dalil aqli yang dibangun oleh orang-orang ahli kalam adalah dalil aqli yang berlandaskan ilmu filsafat. Dalil aqli yang dibangun di atas ilmu filsafat. Ahlu sunnah tidak menolak adanya dalil aqli, tapi jangan berlandaskan dengan konsep Aristoteles, al-falasifah al-masya'in. Nah, Aristoteles dikatakan mazhab falsafah masya'in. Kenapa dikatakan masya'in? Karena dia suka mengajar sambil berjalan. Minal mashi. Berpindah-pindah dia. Kata beliau, sesungguhnya al-kalamu fir rabbi muhdathun, wa huwa bid'atun wa dhalalah. Apa contoh bentuk dari berbicara tentang Rabb? Contohnya memberikan konsekuensi sifat Allah jisim. Ketika menetapkan sifat Allah secara zahir, konsekuensinya kata mereka nanti jisim. Apalagi nanti tarkib. Ini udah kita bahas di kitab Al-Bayan Al-Awhad. Jelas. Maka lafaz-lafaz inilah yang menahan mereka dari menetapkan sifat-sifat Allah. Kenapa? Konsekuensinya nanti jisim. Apa itu jisim bagi mereka? Intinya sama dengan makhluk. Kaifiyat sifat makhluk. Ini dia musibahnya. Makanya kata beliau muhdath, bid'ah, bahkan kekufuran. Dan tidak boleh berbicara tentang Allah Jalla wa'ala kecuali dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah kecuali apa yang Allah sifatkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu mulia, maha esa,
Laisa kamitslihi syai'un, kata beliau membawakan ayat, tidak ada yang serupa dengan kaifiat sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan zatnya dan perbuatannya. Itulah dia makna yang paling sempurna ketika menerjemahkan laisa kamitslihi syai'. Bukan sebatas tidak ada yang serupa dengannya, tapi tidak ada yang serupa pada kaifiat zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Jelas. Tidak ada yang serupa pada kaifiat zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Karena kalau tidak ditakyid bahwa yang dimaksud dengan misal di sini adalah kaifiat, berarti nanti kita akan menolak adanya Allah. Bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah punya wajah? Iya, Allah punya wajah. Nah, kemudian apa kata orang-orang Asy'ariyah? Kalau wajah ini apa? Seperti manusia. Kemudian mereka mendatangkan dalil untuk menolak wajah, laisa kamitslihi syai'. Jelas. Apa dalil mereka untuk menolak Allah punya wajah? Laisa kamitslihi syai'. Apa dalil mereka Allah tidak punya tangan? Laisa kamitslihi syai'. Apa dalil mereka bahwa mereka menolak turunnya Allah ke langit dunia? Laisa kamitslihi syai'. Nah, dan ini senantiasa mereka dengungkan di kitab-kitab mereka. Bahkan mereka juga menolak bahwa Allah di atas langit, ya kan, di atas arsy, istiwa. Apa dalilnya Allah tidak istiwa dan tidak berada di atas langit? Laisa kamitslihi syai'. Inilah dalil mereka untuk menolak. Maka ini kerancuan dalam berfikir serta kebodohan terhadap dalil. Nah, sudah kita sebutkan apa makna laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan kaifiat zat Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Karena kalau secara mutlak dikatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, udah katakan Allah itu enggak ada supaya tidak serupa dengan makhluk, karena makhluk itu ada. Nah, padahal ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah apa? Maha mendengar lagi maha melihat. Wa huwas sami'ul basir. Dan ini dia kontradiksinya Asy'ariyah. Mereka menetapkan Allah mendengar dan melihat. Mereka menetapkan Allah mendengar dan melihat. Hatta Razi mengatakan bahwa apa? Pendengaran itu idrak al-masmu'at, menjangkau sesuatu yang terdengar. Dan penglihatan itu idrak al-mubsarat, menjangkau sesuatu yang terlihat. Tapi bagi mereka pendengaran Allah tidak terhubung dengan sesuatu yang didengar. Penglihatan Allah tidak terhubung dengan sesuatu yang dilihat. Intinya Allah tidak melihat dan tidak mendengar. Ini intinya. Tapi mereka menafsirkan makna mendengar idrak al-mubsarat. Ini beda ahlu sunnah dan ahli bidah dari kalangan Asy'ariyah ketika menetapkan pendengaran dan penglihatan. Mereka juga mengatakan Allah mendengar, iya Allah mendengar. Allah melihat, iya Allah melihat. Tapi apa perbedaan dengan ahli sunnah? Ahli sunnah dan Asy'ariyah sama-sama menerjemahkan atau sama-sama menafsirkan makna mendengar adalah idrak al-masmu'at, menjangkau suara, menjangkau sesuatu yang terdengar. Apa itu melihat? Menjangkau sesuatu yang terlihat. Yang lucunya, kenapa kalian wahai Asy'ariyah tidak menolak mendengar dan melihat? Tidak menolak sifat mendengar dan melihat. Iya kan? Yang dimana mendengar dan melihat adalah sifat makhluk juga. Dan makna, dan mereka juga menetapkan al-qadru al-mushtarak. Allah ajib. Kemarin udah kita bahas panjang masalah al-qadr mushtarak. Mereka menetapkan al-qadr mushtarak. Kata mereka apa mendengar? Idrak al-masmu'at. Kan itu, menjangkau sesuatu yang terdengar. Apa makna melihat?
menjangkau sesuatu yang terlihat. Berarti sama kita Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Tapi bedanya apa? Bedanya mengatakan penglihatan Allah ketika terjadi sesuatu yang terjadi tidak terhubung penglihatan Allah dengan apa yang terlihat. Pendengaran Allah ketika terjadi sesuatu yang terdengar tidak terhubung pendengaran Allah dengan sesuatu yang terdengar. Berarti intinya Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Walaupun mereka mengatakan Allah mendengar dan melihat. Nah, ini menunjukkan mereka juga menetapkan al-qadru al-mushtarak. Nah, makanya Nabi bilang, imma kalian tolak Allah enggak ada, bilang silahkan Asy'ariyah, bilang Allah tidak ada. Supaya kalian selamat dari menyamakan Allah dengan makhluk. Silahkan fair. Atau tetapkan seluruh sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyamakan kaifiatnya dengan makhluk. Ya kan? Jangan separuh-separuh. Kalau mau berani, berani, full, gas terus. Kalau mau rem, rem terus. Ini gas, rem, gas, rem. Nah, makanya orang-orang Mu'tazilah membantah orang-orang Asy'ariyah pada penetapan sifat-sifat yang mereka tetapkan. Subhanallah. Nah, contohnya Asy'ariyah menetapkan sifat iradah bagi Allah, kehendak. Dan mereka menetapkan sifat kehendak bagi Allah dengan dalil akli. Kata mereka apa? Kita melihat alam semesta ini bervariasi. Ada manusia yang hitam, putih. Kemudian apa? Banyak makhluk bervariasi, beraneka ragam. Ini menunjukkan bahwa apa? Allah itu memiliki kehendak. Karena kalau Allah tidak memiliki kehendak, berarti tidak akan ada makhluk dan makhluk akan sama semuanya. Dalil al-itqan wal khalq. Ini pendalilan mereka, subhanallah. Jelas kata mereka, kalau Allah tidak punya kehendak, berarti tidak ada makhluk dan tidak ada variasi pada makhluk. Berarti sama ya kalian menetapkan kehendak dengan kalian sama saja menetapkan kehendak bagi Allah sebagaimana manusia, kan gitu kan? Kalian samakan konsep kehendak Allah dengan konsep kehendak manusia. Berarti kalian juga menetapkan al-qadru al-mushtarak pada iradah. Habis jatuh mereka. Ada 7 sifat mereka tetapkan. Tapi nanti kita bahas insyaallah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan selainnya menyebutkan demikian. Silahkan kalian tolak seluruh nama-nama dan sifat Allah, bilang Allah enggak ada. Atau kalian tetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tanpa mentakwilnya. Jangan takwil. Tetapkan sesuai dengan zahir. Jangan ada kalian tangan kalian bilang kekuatan. Kalian takwil, kan gitu. Jangan kalian takwil. Tetapkan sesuai dengan zahir sebagaimana kalian menetapkan pendengaran dan penglihatan, kalian tetapkan sesuai dengan zahir. Walaupun kalian menyimpang pada konsep penetapan pendengaran dan penglihatan bagi Allah Jalla wa Ala. Taib. Kemudian kata beliau, Al-Imam Al-Barbahari, Rabbuna awwalun bila mata. Sesungguhnya Rabb kita ini awal. Naam, ini sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kan gitu. Huwal awwal wal akhir. Apa makna awal? Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, laisa qablahu syai'. Al-awwal adalah sifat yang pertama kali yang tidak didahului apapun. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Ini makna awal. Azali, kalau istilah. Waktu yang ditarik ke belakang yang tidak memiliki permulaan. Waktu yang ditarik ke belakang yang tidak memiliki permulaan. Bila mata maksudnya tanpa ada apa? Awalnya. Bila mata yang ini nggak bisa kita katakan kapan Allah ada. Jelas. Karena apa? Azali. Apa makna azali? Waktu yang ditarik ke belakang tidak memiliki awal. Nah, permulaan. Makanya nggak bisa dikatakan kapan, kan gitu. Pokoknya waktu yang ditarik ke belakang tidak memiliki permulaan. Wah,
Ini dia makna bila mata. Kemudian ucapan beliau wa akhirun bila muntaha. Allah lah zat yang paling terakhir yang tidak memiliki ending dan akhir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat wa huwal awwalu wal akhiru. Apa makna al-akhir? Laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya abadiyah. Allah itu abadi, tidak memiliki akhir, selama-lamanya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah yang mengetahui yang sir, yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang tampak. Maksudnya apa? Yang tersembunyi bagi manusia, Allah mengetahuinya. Dan yang tampak bagi manusia, Allah pun mengetahuinya. Dan dialah Allah di atas arsy istiwa, meninggi dan di atas al-arsy. Al-arsy dan istiwa udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ucapan beliau wa ilmuhu bi kulli makan, dan ilmu Allah di seluruh tempat, dan tidak ada tempat yang lepas dari ilmu Allah. Artinya Allah itu bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan yang sifatnya ilmu, dan tidak memberikan konsekuensi kebersamaan Allah harus menyatu dengan antara zat Allah dengan zat makhluknya. Allah berada di posisi tinggi di atas arsy yang tidak menyatu dengan arsy dan tidak menyatu dengan makhluk manapun, dan Allah bersama mereka dengan ilmu dan makna-makna rububiyahnya. Ahlus sunnah wal jamaah, makanya ini menjadi titik penting yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Para ulama menyebutkan, termasuk di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Tadmuriyah, ma yajuzu lillah wa ma yamtani'u wa ma yajibu. Yani perkara-perkara yang wajib bagi Allah, kemudian perkara-perkara yang yajuz, yani boleh, kemudian yang mumtani', yang tidak mungkin. Ini semua, yang tiga ini, wajib, boleh, mumtani'. Mumtani', yakni enggak mungkin. Ini semua Ahlus Sunnah menetapkannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau belajar sifat 20 ada sifat wajib, ya kan? Pernah belajar Abu Darja? Enggak. Mereka bilang sifat wajib. Itulah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Nah, pertama kita katakan apa? Sifat wajib. Kemudian yajuz, boleh. Kemudian mumtani', tidak mungkin. Ini istilah sajanya sebenarnya. Baik, apa contoh sifat wajib? Sifat wajib adalah sifatul kamal, sifat yang paling, yang sempurna, yang semua sifat Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sifat kamal, sempurna. Termasuklah di antara sifat ilmu, qudrat, sifat al-hikmah. Semua nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian sifat al-mumtani', yang tidak mungkin, adalah sifat naqs, sifat yang buruk, sifat yang hina, sifat yang tidak pantas disandang oleh Allah Jalla wa'ala. Sifat yang buruk, sifat yang hina, sifat yang tak pantas disandang oleh Allah. Seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran? Allah menafikan dari dirinya sebuah sifat. Ada yang bisa sebutkan? Naam? Ahsan, naam.
La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sesungguhnya apa? Allah itu tidak dikenai rasa kantuk dan tidur. Ini sifat mumtani'. Kenapa? Karena tidur dan mengantuk itu sifat yang lemah, naqs. Dan Allah nafikan juga dari dirinya. Tadi yang pertama sifat wajib belum kita sebutkan dalilnya. Dalilnya walillahil mathalul a'la. Walillahi al-mathalul a'la, yakni isbat al-mujmal, kan gitu. Kemudian isbat al-mufassalnya itu yang kita sebutkan sifat agung, sifat mulia, sifat dan seluruh yang sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kemudian sifat mumtani' ini adalah sifat yang naqs, yang kurang. Ini juga terbagi menjadi dua, ada yang mujmal, ada yang mufassal. Yang mujmal, la tadribu lillahil amthal, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiga ini harus dihafal ayatnya. Yang pertama, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan kaifiat Allah pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Ini kan mujmal, kan tidak disebutkan sifat apa saja yang tidak sama itu seluruhnya. Nah, itu yang maksud dengan mujmal, tidak ditentukan itemnya. Kemudian sifat yang buruk yang sifatnya Allah sebutkan, contohnya itu tadi yang disebutkan Abu Akil, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah sebutkan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat tidur dan mengantuk. Allah sebutkan dia. Allah juga sebutkan bahwa lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah tidak memiliki pasangan dan anak. Tidak memiliki pasangan dan anak. Kenapa? Kesempurnaan zat Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan manusia yang membutuhkan pasangan dan anak karena kelemahannya, karena kebutuhannya dengan pasangan. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki, orang tua membutuhkan anak, anak membutuhkan orang tua. Ini kan kekurangan. Maka Allah nggak butuh itu semua. Nah, tadi yang mujmal, afwan, kita sebutkan yang pertama laisa kamitslihi syai', sebagaimana disebutkan muallif atau musannif. Kemudian yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah pada kaifiat zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Wala tadribu lillahi al-amsal. Fala tadribu lillahi al-amsal, dan janganlah kalian jadikan kaifiat sifat Allah sama dengan kaifiat sifat makhluk. Nah, al-amsal itu yakni tamtsil. Tamtsil itu mencakup rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Makanya tauhid ini sebenarnya satu kesatuan yang enggak bisa dipisahkan. Ketika kita belajar tauhid asma' wa sifat, akan ada nanti hubungannya dengan tauhid uluhiyah, ibadah. Ini sempurnanya apa yang diajarkan oleh ahlu sunnah. Tidak ada yang kontradiksi. Berbeda dengan ahli bidah dari kalangan orang-orang ahli kalam. Jelas. Sementara Asy'ariyah dan selainnya, orang-orang Mu'tazilah dan seterusnya, pada tiga perkara ini, wajib, mumtani' atau jaiz, ini mereka tetapkan seluruhnya dengan akal. Ini mereka tetapkan dengan akal. Artinya apa? Contohnya itu tadi kita sebutkan bahwa mereka menetapkan mendengar dan melihat pakai akal. Kata mereka, karena kita lihat makhluk ini apa? Bervariasi, banyak macamnya. Ini menunjukkan Allah punya iradah. Jelas. Dan mereka menolak nanti sifat mumtani' pakai apa? Akal juga. Itulah konsep jisim. Ketika kita katakan Allah punya tangan sebagaimana yang Allah kabarkan, kata mereka enggak. Allah enggak punya tangan, tapi kekuatan maknanya. Kenapa kalau Allah punya tangan nanti jisim? Pakai apa? Akal. Jelas. Makanya kan kata si sahib kitab Jawharatut Tauhid, wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwithu wa rum tanziha. Semua dalil yang dianggap, lihat, subhanallah, dianggap menyamakan Allah dengan makhluknya, silahkan takwil atau bilang Allah alam apa maknanya, atau tafwid. Dan itulah bentuk memuliakan Allah. Masalahnya kita mengatakan, mungkin bisa kita mengatakan dengan kaidah yang disematkan mereka ini, bagi kami tangan Allah itu bukanlah yuhimut tashbih. Bagi kami ahlu sunnah, tangan Allah
tidak memberikan anggapan menyamakan Allah dengan makhluk, kan gitu kan? Kan kata si Jawharatut Tauhid sahib kitab, wa kullu nassin awhama tashbih. Awham itu dianggap, bukan pasti, dianggap. Siapa saja menganggap ada dalil yang menyamakan Allah dengan manusia atau makhluk, silahkan takwil atau tafwid. Kita katakan nahnu ahlu sunnah, kita ketika mendapatkan Allah hadis yang menetapkan Allah punya betis, kita tidak mengatakan Allah sama dengan makhluk, karena betis Allah tidak sama dengan betis makhluk. Allah punya jari jemari, kita katakan na'am, akan tetapi tidak sebagaimana apa yang ada di bayangan kita, kaifiatnya. Makanya ini yang senantiasa mereka apa? Labs, yakni tercampur bagi mereka antara makna dan kaifiyat. Jadi kaifiyat bagi mereka itulah lafaz, makna. Dan kaifiyat bagi mereka adalah apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Jelas? Kaifiyat bagi mereka senantiasa apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dan ini konsep Aristoteles dalam masalah keilmuan. Aristoteles menetapkan sesuatu syai' mahsus, sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera. Inilah bagi dia ilmu. Adapun di luar itu enggak ada. Orang ateis, mana ada percaya yang gaib. Nah, inilah yang diserap oleh siapa? Orang-orang ahli kalam. Nah, taib. Ahlu ta'til, orang-orang yang menolak sifat Allah Jalla wa'ala, ada sekitar tingkatan mereka ketika kita menyebutkan ahlil kalam. Kemarin kita singgung juga kan, yang pertama orang-orang al-falasifah, ahlu ta'til. Walaupun sebenarnya kita tidak menyamakan ilmu kalam dengan ilmu filsafat, tapi ilmu kalam itu formula dari rumus dan resep dari ilmu filsafat. Orang-orang filsafat yang menolak adanya pencipta, yang dimana mereka tidak mensifatkan Allah dengan sifat isbat, subutiyah, dengan penetapan. Kemudian di antara mereka adalah orang-orang Jahmiyah, orang-orang ahli kalam ini Jahmiyah. Kemarin kita singgung pengikut siapa? Jaham ibn Safwan as-Samarqandi, tokoh ahli kalam juga. Sampai dia juga dikatakan bahwa dia tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Kemudian orang-orang Mu'tazilah. Kemarin kita sebutkan tokohnya, ada yang ingat? Abu Darda, tokoh Mu'tazilah. Nah, Ahsan, Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Di mana mereka menetapkan nama dan menolak kebanyakan sifat Allah Jalla wa'ala. Walaupun mereka berselisih. Satu kelompok berselisih. Kemudian orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang dimana mereka menetapkan nama-nama sifat, nama-nama Allah dan 7 sifat. 7 sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Min babi faedah, dalam rangka faedah, ahlu sunnah bisa jadi berselisih pada penetapan sebagian nama Allah. Misalnya Al-Muhsin, apakah nama Allah atau bukan nama Allah? Apakah nama Allah atau sifat bagi Allah? Ini dia. Bukan perselisihan yang sifatnya dibangun di atas pemahaman ilmu kalam. Wadih. Nah, begitu juga para ulama berselisih, apakah nama Allah Muqallib al-Qulub? Jelas. Ya Muqallib al-Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, sebagian ulama mengatakan ini nama Allah Muqallibul Qulub. Sebagian lagi enggak, ini sifat. Bukan nama. Nah. Dan ini tidak memberikan apa? Tidak memberikan efek apapun pada akidah Ahlussunnah. Nah. Makanya ketika para ulama mensyarah hadis
inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, mereka berselisih 99 itu apa saja. Mereka berselisih yang 99 itu apa saja, bukan dibangun pemahaman ilmu kalam dan ilmu filsafat, tapi mereka melihat dalalatul alfaz dari hadis itu. Apakah hadis ini menunjukkan nama atau bukan, gitu. Nah, dan ana belum mendapatkan kaidah yang jami' dalam penetapan nama ini. Apa kaidah para ulama dalam menetapkan nama? Para ulama menyebutkan tasrih. Tasrih ini bertingkat-tingkat di dalam siyak, dalam tarkib sebuah kalimat. Contohnya itu tadi kita sebutkan, ya muqallibal qulub. Kan gitu. Nabi menyebutkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Nah, para ulama sebagian mengatakan ini nama Allah muqallibul qulub. Sebagian lain mengatakan enggak, Nabi sedang memanggil dan mengabarkan bahwa Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati. Ini pemahaman dalam sebuah dalil. Nah, taib. Ucapan beliau, wala yutakallam fil Rabb, dan tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengan itu, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan apa yang Rasulullah jelaskan. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa hukum asal bab asma' sifat tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Ya, ini berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya tetapkan, tidak ada dalilnya tidak boleh kita tetapkan. Nah, maka dalam perkara ini ada 3 asas, 3 pondasi yang wajib kita fahami dalam perkara penetapan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-asasul awal, pondasi yang pertama di sisi ahli sunnah, ya. Bukan kita sedang membahas ahlul bidah. Ahlul bidah udah kelar. Pondasi yang pertama bahwa kita mengimani seluruh apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, tidak menambah dan mengurangi. Al-iman bi jami'i ma warad, mengimani seluruh apa yang datang selama hadisnya, misalnya dalam hadis sahih kita ambil. Kan gitu. Mengimani seluruh apa yang datang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih. Dan kita tidak menolak hadis ahad dalam perkara akidah. Tidak sebagaimana apa? Orang-orang ahli kalam yang menolak hadis ahad dalam akidah. Ini yang pertama. Mengimani seluruh apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Apabila Sunnah, ya selama dia sahih, kita terima. Nah, kemudian yang kedua, afwan, perlu dijelaskan juga sedikit. Nah, ketika kita katakan kita mengimani seluruh apa yang datang, baik itu dalam bentuk yang wajib, yang tadi kita sebutkan, kemudian yang apa tadi? Mumtani', yang enggak mungkin bagi Allah, seperti sifat naqs, yang kurang, yang hina, dan Allah nafikan bagi dirinya. Nah, jaiz ini, apa makna jaiz? Para ulama menyebutkan jaiz ini ditetapkan satu sisi dan dinafikan pada sisi yang lain. Inilah mereka sebagian menyebutkan sifat muqabalah, sifatnya balasan. Seperti sifat al-makr, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Innal ladzina kafaru yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang kafir al-khida' itu dia, menipu. Allah tipu balik mereka. Nah, apakah boleh sifat ini ditetapkan secara mutlak? Tidak boleh ditetapkan secara mutlak. Harus diikat. Bagaimana caranya? Kita katakan Allah memberikan makar bagi orang-orang yang membuat makar. Allah membalas tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya, gitu dia. Sebagaimana Allah katakan, wa yamkuruna
wa yamkurullah. Jelas? Nah, tidak boleh kita tolak. Kita katakan misalnya Allah tidak memberikan makar bagi orang-orang yang membuat makar. Enggak. Allah menyebutkan Allah membuat makar bagi orang-orang yang membuat makar. Diikat dia. Itu di antara sifat jaiz. InsyaAllah mungkin kita bisa lebih perdalam nanti kitab Tadmuriyah biiznillah. Tapi ini hanya gambaran secara umum. Baik, kemudian al-asasu ats-tsani. Asas yang kedua. Yang pertama tadi kita sebutkan apa? Mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik itu penetapan atau penolakan, kan gitu. Maksudnya Allah menolak sebuah sifat yang hina dari dirinya atau sifat yang kurang. Pondasi yang kedua, annalladzi samma bihi nafsah azza wa jalla wa wasafa bihi nafsahu azza wa jalla huwa akmalu ma yakunu fil ismiyati wal wasf. Maknanya apa? Maknanya apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kaifiatnya tidak sama dengan kaifiat makhluk manapun. Maka kaifiatnya tidak sama dengan kaifiat makhluk manapun. Allah katakan Allah punya tangan, na'am. Bagaimana bentuk tangan Allah? Allahu alam. Tidak terdiri dari daging, tulang, bulu sebagaimana manusia. Na'am. Wadih. Kemudian pondasi yang ketiga, al-asasu ats-tsalits alla nakhudha fi kaifiyati dzalik. Enggak boleh kita berusaha untuk masuk ke dalam kaifiyah. Tidak boleh mengkorek bentuk sifat Allah. Jangan diusik-usik, jangan dikorek, jangan dibayangkan, jangan ditanya. Kaifiatnya ya, adapun maknanya secara mujmal diketahui secara bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Malik tentang istiwa. Al-istiwa'u ma'lum, kan gitu. Diketahui maknanya di dalam bahasa Arab. Yani al-ulu wal-irtifa'. Dan orang-orang Arab mengetahuinya. Makanya sampai para ulama mengatakan qira'atuha tafsiruha. Apa makna istiwa? Orang Arab mengetahui makna ulu wal-irtifa'. Nah, was-su'alu anhu bid'ah wal kaifiyatu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Kan itu kaifiyahnya yang tidak diketahui dan bertanya tentang kaifiyah bid'ah. Nah, maka ini pondasi dalam seluruh sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Makanya Nabi bilang bisa jadi sebagian manusia disebabkan kebodohannya terhadap bahasa Arab tidak mengetahui apa makna-makna dari sebagian sifat Allah. Contoh yang disebutkan dalam hadis bahwa Allah memiliki hiqu. Banyak orang Arab enggak mengetahui hiqu. Anda tanya orang Yaman, ada sebagian enggak mengetahui hiqu. Apa makna hiqu? Hiqu artinya pinggang. Bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki pinggang, tapi tidak sama dengan pinggang makhluk manapun. Jangan bayangkan pinggang manusia. Intinya apa? Ada sebagian manusia yang bisa jadi tidak mengetahui makna sebuah lafaz, memang mutlak dia enggak tahu. Tapi kita menetapkan al-qadar mushtarak, kadar yang berserikat ini, itu adanya di zihin, tapi ketika terbayang bagi kita pinggang manusia, wajib kita tolak kaifiat pinggang manusia itu dengan kaifiat pinggang Allah Jalla wa Ala. Jelas? Makanya istilahnya ngeri-ngeri sedap ini antara kaifiat dan makna. Antara lafaz dan kaifiat, kan gitu. Inilah yang membuat mereka menyimpang. Mereka gabungkan, mereka enggak pisahkan antara makna secara kaifiat. Pokoknya kaifiat itulah makna harus dilengketkan, enggak bisa dilepaskan. Ini konsep Aristoteles. Makanya mereka tidak menetapkan adanya al-qadr mushtarak. Kaifiat itu
Rincian itu yang ada di luar pikiran, itulah yang ada di pikiran bagi mereka. Wah, ini bahaya. Berarti kalian ketika menetapkan Allah ada, berarti apa? Kalian mengatakan Allah, keberadaan Allah sama dengan keberadaan makhluk. Tidak akan bisa apa? Kalian elakkan. Nah, azan. Fadhal. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nah, tadi kita sebutkan ada 3 asas. Yang pertama, mengimani seluruh apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, mencakup 3 perkara yang wajib, jaiz, dan mumtani'. Nah, kemudian yang kedua, meyakini bahwa kaifiyat sifat Allah tidak sama dengan kaifiyat sifat makhluk manapun. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Menutup celah untuk berusaha mengetahui kaifiyat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini di antara bentuk ujian dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti di hari kiamat ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, yang semoga Allah jadikan kita di antara mereka, kemudian melihat wajah Allah, ketika melihat wajah Allah maka manusia akan mengetahui kaifiat dari wajah Allah Jalla wa'ala. Nah, maka manusia akan mengetahui apa? Bagaimana wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu paketnya itu. Kenikmatan surga, tidak ada yang mengetahui bagaimana kaifiatnya. Ya kan? Nah, bukankah Nabi mengatakan a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara qalbi bashar. Ini sudah kita sebutkan di kitab Al-Bayanul Awhad bahwa kaifiat dari kenikmatan di surga, item-item benda-benda yang ada di surga dari kenikmatan, misalnya anggur, kaifiatnya enggak sama dengan anggur dunia manapun. Para wanita tidak akan cantiknya tidak akan sama dengan cantik perempuan manapun di muka bumi. Nah, surga apa namanya? Anhar, sungai-sungai. Tidak akan bisa kita bayangkan bagaimana keindahannya di surga. Tapi maknanya secara umum kita ketahui. Sungai-sungai yang mengalir. Makanya disebutkan di antara ciri khas sungai itu mengalir. Tajri tahtal anhar, kan gitu. Berjalan dia mengalir. Kita mengetahui mengalir, tapi bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Apa warnanya? Putih. Yang makanya disebutkan ada banyak warna-warna yang bisa jadi nanti di akhirat belum pernah kita dapatkan ketika kita di dunia. Ada sebagian warna yang bisa jadi nanti di akhirat belum pernah kita lihat ketika apa? Di dunia. Bukankah ada warna itu ditemukan warna baru? Anda pernah melihat? Mereka menemukan warna baru, menemukan warna baru, menemukan warna baru, menunjukkan ada banyak warna nanti di perkara yang gaib yang bisa jadi belum pernah kita lihat sebelumnya di dunia. Ini alam gaib ini luas. La sahilalahu, enggak ada apanya muaranya. Kan gitu. Adapun yang kita ketahui ini secuil dari apa? Dari ilmu gaib yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka jangan persempit apa? Perkara gaib. Jangan persempit perkara gaib ini hanya dengan menyamakan dengan sesuatu yang pernah dijangkau oleh panca indera. Ini kejahilan dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kita sebutkan aqsamun nasi fi hadzal bab. Pembagian manusia dalam bab asma' as-sifat. Mereka terbagi menjadi 2, yakni orang-orang ahlul bidah ini. Yang pertama Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Itulah mencakup Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Walaupun mereka takwil kan gitu, tapi intinya mereka tolak Allah punya tangan. Cuma mereka terjemahkan tangan artinya kekuatan. Kemudian Musyabbihah, orang-orang yang mumatsilah atau musyabbihah, yang menyamakan kaifiyat sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluk. Ini kekufuran dua-duanya. Maka barang siapa yang mengatakan tangan Allah seperti tanganku, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan wajah Allah seperti wajah manusia, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan wajah Allah seperti wajah manusia, kafir. Siapa yang mengatakan betis Allah seperti betis manusia, kafir. Ini syirik.
menyamakan Allah pada kaifiat sifatnya dengan kaifiat sifat makhluknya. Makanya ini bantahan telak, tamparan telak kepada Asy'ariyah yang menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah. Kita katakan, siapa yang mengatakan wajah Allah seperti dengan kaifiat wajah makhluk, maka dia kafir. Kurang puas apa lagi kalian wahai Asy'ariyah? Tapi pada kaifiat, bukan pada makna. Nah, طيب ucapan beliau sudah kita sebutkan, Rabbuna awal bila mata wa akhirun bila muntaha, sebagai yang disebutkan dalam hadis. Kemudian yang terakhir, masalah ma'iyah. Kan beliau menyebutkan bahwa ilmu Allah bikulli makan, di setiap makan, setiap tempat. Maksudnya pada ciptaannya, wala yakhlu min ilmihi makan. Maka tidak ada ciptaan Allah pun yang lepas dari ilmunya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan mengkontrol seluruh makhluknya, mengatur seluruh makhluknya, mengetahuinya. Inilah makna rububiyah. Nah, al-ma'iyah terbagi menjadi dua. Kebersamaan ini terbagi menjadi dua. Al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Kebersamaan yang sifatnya umum, artinya Allah bersama orang-orang kafir, iya Allah bersama orang-orang kafir. Allah bersama orang-orang fasik, iya Allah bersama orang-orang fasik. Tapi kebersamaan yang sifatnya umum, artinya Allah mengetahui orang-orang kafir, kan gitu, melihat mereka, mendengar mereka, dan seterusnya. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada yang tiga orang yang najwa, munajat, yakni saling berbisik, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat. Artinya Allah mendengar dan mengetahui ucapan mereka yang berbisik-bisik ini, yang tiga orang ini. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah lima orang yang bisik-bisik, kecuali yang kelimanya Allah mengetahui, mendengar, kan itu. Wala adna min dzalik, tidaklah yang lebih sedikit, artinya dua orang pun Allah yang ketiga, kan gitu. Wala akthar, atau lebih banyak, 7, 8 seterusnya, illa huwa ma'ahum aina makanu. Kecuali Allah apa? Bersama mereka. Maksudnya apa? Mendengar ucapan mereka, melihat mereka, mencatat amalan mereka, mengatur mereka. Dan kebersamaan secara bahasa bukan berarti menyatunya satu zat dengan zat yang lain. Udah kita sebutkan kemarin, ada 3 bentuk kebersamaan secara bahasa. Ada yang sifatnya menyatu antara satu zat dengan zat yang lain, kan gitu. Misalnya air, khalattul ma bi atau ma'a al-laban, aku campurkan air dengan susu. Artinya apa? Zatnya susu dan zatnya air itu menyatu. Kemudian yang kedua, berdekatan. Ji'tu ma'a Zaid, aku datang bersama Zaid, artinya samping-sampingan, boncengan, naik kereta, naik sepeda motor, kan gitu. Kemudian yang ketiga, tidak menyatu antara satu zat dengan zat yang lain, dan secara pandangan kita itu berjauhan. Secara pandangan kita, contohnya apa? Mazilna nasir wal qamaru ma'ana, kita senantiasa berjalan nih, dan bulan itu bersama kita. Bulan posisinya di atas, dan manusia posisinya di bawah, di atas permukaan tanah. Apakah harus bulan itu di samping kita dulu, turun dulu bulan, kiamat nanti berlaga antara bulan dan bumi, kan gitu? Tidak harus. Tapi orang-orang Arab mengucapkan itu, mazilna nasir wal qamaru ma'ana, kita senantiasa berjalan dan bulan itu bersama kita. Ini yang sifatnya hissi. Ada yang sifatnya maknawi, ada yang sifatnya secara makna. Contohnya kita tanya, hai fulan, ente masih sama istrimu? Apa makna masih sama istrimu? Masih menjalin
hubungan pernikahan, masih bersama kan gitu. Walaupun istrinya enggak di hadapannya. Jelas, masih sama si fulan kan? Jelas. Maka itu juga lah yang Allah sebutkan wa kunu ma'as sabirin wa kunu ma'as sadiqin. Apa maknanya? Jadilah kalian bersama sifatnya orang-orang yang sabar. Bukan harus nempel sama orang sabar, jalan bareng, enggak. Secara maknawi. Bisa secara makna, bisa secara hissi. Jadilah kalian sifat orang-orang sabar itu macam mana? Usahakanlah kalian demikian gitu. Ketika kalian tersifatkan dengan sifat orang sabar, maka kalian otomatis bersama mereka. Itu maknanya. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian memiliki sifat yang siddiq sehingga kalian bersama mereka. Bukan harus apa? Bukan secara kita datangin dia, jalan bareng senantiasa bersama gitu, enggak. Wah, ini penggunaan secara bahasa Arab kan gitu. Makanya harus kita mengetahui maknanya. Ini secara umum. Taib, kemudian al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Apa bedanya? Bedanya dengan pertolongan. Artinya Allah menolong orang-orang yang dibersamainya dengan secara khusus. Bukan hanya Allah ketahui dan Allah lihat, kan gitu. Karena orang kafir pun Allah ketahui dan Allah lihat, tapi tidak Allah tolong. Sementara orang beriman sudah Allah lihat, Allah dengar dan Allah tolong. Nah, ketika apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama sahabat Abu Bakar di gua ketika dikejar orang-orang musyrikin. Nah, thaniyat itsnain idh huma fil ghar. Ketika ada dua orang yang di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berkata kepada Abu Bakar, jangan engkau sedih, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita, artinya Allah akan tolong kita. Allah lihat kita, Allah perhatikan kita, dan bukan cuma Allah lihat dan Allah perhatikan saja, tapi pasti Allah tolong. Ini kebersamaan yang sifatnya apa? Khusus. Nah, begitu Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Apa artinya? Allah tolong orang sabar. Kan ini sifat yang paling unggul pada makna ma'iyyah khassah ini. Artinya Allah tolong orang sabar. Naam. Annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa. Apa artinya? Allah tolong orang bertakwa. Enggak akan Allah biarkan orang-orang bertakwa. Begitu juga Allah katakan innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang berbuat ihsan. Nah, begitu juga ketika apa? Ketika Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun, ya kan? Nah, ketika Nabi Musa dan Harun takut mau menghadapi Fir'aun, lihat. Takut mereka, karena apa? Kekuatan kan gitu, tabiat, takut yang sifatnya tabiat. Fir'aun banyak tentaranya, Nabi Musa yang berharun cuma 2. Sampai Nabi Musa berkata apa? Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku enggak punya siapa-siapa. Enggak ada yang mau mengikuti Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Illa nafsi, kecuali diriku dan Harun, adikku. Nah, sampai orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Pergi saja engkau wahai Musa dan Rabbmu. Silahkan perangi Fir'aun, kami di sini duduk-duduk. Lihat bagaimana pembangkangnya Bani Israel. Nah, subhanallah. Kemudian Nabi Musa berkata, Allah sebutkan surat Taha. Nah, qala rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Allah, kami takut Fir'aun nanti mengazab kami dan berlaku semena-mena kepada kami kalau menangkap kami. Kemudian Allah mengatakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Jangan takut wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Apakah cuma Allah tengoki aja, Allah dengarkan saja? Enggak, tapi Allah tolong, kan gitu. Wah, ini sifatnya al-ma'iyyah apa? Al-khassah. Sifat yang dibarengi dengan pertolongan. Inilah
kesimpulan dari apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tidak memandang adanya ma'iyah khassah. Beliau menyebutkan ini di antara al-alfaz mutawati'ah, musyakkikah. Walaupun sebenarnya ini kan istilah saja ini. Ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Nah, intinya apa? Karena makna-makna yang ada di ma'iyah ammah ada juga di makna-makna yang ada di ma'iyah khassah, akan tetapi dengan tambahan pertolongan dan dikuatkan. Itu saja bedanya. Adanya ta'yid, an-nasr wa ta'yid, pertolongan. Jelas. Artinya Allah bersama orang kafir, iya, Allah bersama orang kafir. Allah bersama orang mukmin, iya, Allah bersama orang mukmin. Allah bersama Fir'aun ketika saat itu Nabi Musa dikirim, iya. Tapi apa yang membedakan kebersamaan Allah dengan Fir'aun dengan kebersamaan Allah dengan Nabi Musa? Naam, Allah menolong Nabi Musa, bersama Nabi Musa dan menolongnya. Adapun Allah bersama orang-orang kafir, maka bukan berarti Allah tolong mereka. Tapi apa? Allah perhatikan, Allah catat amal mereka, Allah atur mereka dan seterusnya. Nah, inilah khulasa dari ucapan beliau rahimahullah Al-Imam Al-Barbahari ketika mengatakan wa ilmuhu bi kulli makan wa la yakhlu min ilmihi makanun. Nah. Taib, ada iskal? Ada pertanyaan? Atau sedikit lagi kita tambahkan. Kalau di situ Anda tengok sama nomornya di sini yang ke-12, masalah yang ke-12 atau matan yang ke-12. Yaqulul musannif rahimahullah wa la yaqulu fi sifatir rabbi kaifa wa lima illa syakun fillah. Maka tidak boleh seseorang, ini bisa dalam bentuk, inilah yang kita katakan al-insya yuradu bihi al-khabar yuradu bihi al-insya. Beliau kan menyebutkan wala yaqulu fi sifatir rabbi kaifa wa lima illa syakun fillah. Beliau mengabarkan dan bentuk perintah juga. Jangan seseorang berkata tentang sifat Allah bagaimana sifat Allah atau kenapa, kan gitu. Pada perbuatan Allah misalnya, kenapa Allah ciptakan begini, kenapa ciptakan begitu, kenapa Allah turun. Ini enggak boleh kecuali orang yang ragu, ada keraguan-raguan pada imannya terhadap Allah Jalla wa'ala. Ini sudah kita bahas. Kenapa? Karena kaifiyah tidak ada yang mengetahuinya. Kan gitu? Tidak ada yang mengetahui kaifiyat sifat Allah. Yang kedua, lima. Kenapa? Karena hikmah Allah tidak ada yang mengetahuinya juga. Jelas, hikmah. Tidak ada yang mengetahui semua hikmah Allah. Kenapa Allah lakukan perbuatan? Allah memiliki hikmah yang sempurna. Nah, sebagaimana yang Allah katakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Kenapa? Semua perbuatan Allah sempurna dan memiliki hikmah. Manusialah yang ditanya. Kenapa? Karena mereka yang mukallaf. Mereka yang diberikan tanggung jawab. Mereka kan yang dibalas. Berbuat baik dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Nah. Fadhal fi soal. Naam, Abdul. Nah. Menunjukkan bahwa ada sisi kekurangan dari Allah sehingga malaikat itu mencatat atau Nah, ahsant. Ini di antara bentuk kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Bukan menunjukkan, tidak memberikan konsekuensi naqs, kan gitu, sehingga seolah-olah Allah butuh malaikat baru Allah mengetahui. Nah, makanya disebutkan dalam hadis yata'aqabuna fikum malaikatul lail wan nahar, kan gitu. Silih berganti naik turun malaikat siang dan malam di sisi kalian.
Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa huwa ya'lam. Sebutkan di situ Allah mengetahui. Tapi ini soal yang maknanya soalun istidhar, soal yang menampakkan. Nah, soal yang menampakkan, memberitahukan. Ada soal itu ada banyak apanya? Macamnya. Ada soal istidhar, menampakkan, ada soal isti'lam, ada soal istiqrar, menetapkan manusia ketika Allah bertanya kepada manusia tentang amalan kita. Apakah Allah nggak tahu? Ya kan? Allah tahu, tapi apa? Supaya kita mengikrarkan, bala ya Rabb, fa'alta dzamban fi yawmin kadza wa kadza. Engkau lakukan dosa pada hari ini dan itu. Orang mengatakan iya ya Allah. Istiqrar, dia apa? Kita akui kan gitu. Nah, kemudian tidak memberikan apa konsekuensi, tidak seolah-olah terbayang bahwa Allah itu lemah atau naqs kan gitu. Bahkan ini di antara bentuk kesempurnaan Allah Jalla wa Ala. Bahkan secara urf pun seorang raja ketika memiliki banyak prajurit dan mengerjakan perkara-perkara yang istilahnya sepele, maka ini menunjukkan kesempurnaannya. Jelas. Nah, makanya tadi mencatat amalan hamba ini kan kalau dipikir-pikir begitu banyak. Makanya Allah tidak mencatat segala sesuatu dalam tanda kutip apa? Dengan tangannya. Yang Allah tulis itu sesuatu yang mulia seperti Taurat. Kan itu. Wadah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan amalan manusia. Karena malaikatlah yang layak untuk menuliskan amalan manusia, makanya Allah perintahkan. Kemudian catatan amal ini nanti akan ditampakkan di hari kiamat untuk apa? Untuk menunjukkan bukti bagi manusia. Bukan Allah nggak tahu, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum menciptakan segala sesuatu. Kemarin masalah takdir kita sebutkan, ya'lamu ma kana wa ma lam yakun, law kana kaifa yakun. Nah, tidak memberikan konsekuensi, bahkan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Jalla wa Ala. Nah, ada lagi iskal tsani. Abu Rashid. Baik, خلاص. Kalau ada yang kurang jelas tanya kan gitu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.